PT Kereta Api Indonesia Medan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT KAI Persero yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sebagai perusahaan jasa yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, PT KAI Medan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, proses rekrutmen sumber daya manusia menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Konsep HRD menurut Penggabanan Idalan Setawas 2020, manajemen sumber daya manusia merupakan sistem yang dibuat dalam perusahaan yang kegiatannya dapat dilihat dari sisi pekerjaan, analisis dan evaluasi pekerjaan, dan sisi pergulatan kegiatan dalam perusahaan seperti pengadaan tenaga kerja. Fungsi dan tujuan HRD. Menurut Lula dan Hairat 2013, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Sedangkan Abdullah 2017, tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 tujuan, yaitu tujuan organisasi yang ditujukan untuk dapat riset keberadaan manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah konteks untuk pencapaian efektivitas suatu organisasi. Konsep rekrutmen menurut Simamora 2004 dan Nurhayati 2016, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas dan serikat tenaga kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan. Tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Rival 2004 dan Septihina dan kawan-kawan 2013, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan. Tujuan rekrutmen menurut Simamora 1997 dan Yasa 2015, proses rekrutmen memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sebagai perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memilih pelamar yang dianggap memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama perusahaan sampai telah disepakati. Metode rekrutmen menurut Hasibuan 2010 dalam Pusparasi 2018 terdapat dua metode rekrutmen, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Metode terbuka adalah metode yang sangat umum digunakan dalam mencari calon karyawan baru. Menggunakan metode ini karena bersifat terbuka yang ditunjukkan untuk umum selalu e-commerce maupun media sosial, sehingga mudah dalam mencari karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan. Sedangkan metode tertutup adalah metode rekrutmen yang bersifat tertutup, yang hanya diikuti oleh kalangan terbatas atau orang-orang tertentu, sesuai aturan yang berlaku di suatu perusahaan. Seleksi. Menurut Melayu SP Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Tujuan seleksi dari rangkaian proses rekrutmen. Seleksi merupakan langkah awal penentuan kandidat karyawan yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses seleksi. Proses seleksi juga memilih karyawan yang paling memenuhi syarat. Seleksi memiliki fungsi yang sangat penting karena berbagai macam keahlian akan dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan melalui proses seleksi. Masalah dalam seleksi. Dalam pelaksanaan seleksi yang telah disiapkan secara maksimal, akan ada beberapa kendala yang terjadi. Terdapat 3 kendala dalam seleksi secara umum, yaitu tolak ukur, penyeleksi, dan pelamar. Hal ini umum
terjadi dikarenakan manusia memiliki perbedaan pemikiran, dimensi, dan harga diri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Metode seleksi. Adapun metode yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam penerima karyawan baru dewasa ini dikenal dengan dua cara, yaitu yang pertama non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan ataupun jabatan, akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini dilakukan tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi hal-hal seperti yang pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak, yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilainya, yang ketiga, surat keterangan kerja dan pengalaman, yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, 5, wawancara langsung dengan yang bersangkutan, 6, penampilan dan keadaan fisik pelamar, 7, keturunan dari pelamar, 8, tulisan tangan pelamar. Yang kedua, ilmiah, yaitu metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu dalam hal-hal antara lain: 1, metode kerja yang sistematis, yang kedua, berorientasi pada kebutuhan real karyawan, yang ketiga, berorientasi kepada prestasi kerja, yang keempat, berpedoman pada undang-undang perburuan, yang kelima, berdasarkan kepada analisis jabatan dan ilmu sosial lainnya. Metode penelitian lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas mengenai perusahaan dengan cara observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah teknik observasi non-partisipan. Artinya, peneliti melakukan observasi non-partisipan dengan cara mengamati aktivitas, fungsi, sumber daya manusia, dan kinerja PT KAI Medan. Hal dan pembahasan. Sejarah PT Kereta Api Indonesia Persero di Sumatera Utara. Pembangunan jaringan kereta api di Tanah Deli merupakan inisiatif dari J.T. Kramer, seorang manajer perusahaan perkebunan Deli Mascap, yang menganjurkan agar jaringan kereta api di Tanah Deli sesegera mungkin dapat dibangun mengingat pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan Deli. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, maka pada tanggal 23 Januari 1983 permohonan konsesi dari pemerintah Belanda untuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Belanda Medan Deli Tua Timbang Langkat Binjai direalisasikan. Pada bulan Juni 1983, izin konsesi tersebut dipindahtangankan pengerjaannya dari Deli Maskapi kepada Deli Superweg Maskapi. Pada tahun itu pula Presiden Komisaris DSM Peter Wilhelm Janssen merealisasikan pembangunan rel kereta api pertama sekali di Sumatera Timur yang menghubungkan Medan Labuhan, yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 Juli 1886. Oleh sebab itu, jaringan kereta api Del dan jaringan kereta api Aceh dinasionalisasi hingga akhirnya saat ini jalur kereta api tersebut diusahakan dan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumut. Adapun jalur kereta api Divisi Regional 1 Sumut terdiri dari yang pertama, jalur kereta api Medan Tebing Tinggi, yaitu Stasiun Medan, Stasiun Medan Pasar, Stasiun Bandar Kalipa, Stasiun Batangkui, Stasiun Aras Kabu, Stasiun Lubuk Pakam, Stasiun Perbaungan, Stasiun Lidah Tanah, Stasiun Teluk Mengkudu, Stasiun Rampas, Stasiun Barban, dan Stasiun Tebing Tinggi.
Yang kedua, jalur kereta api Araskabu Kuala Namu, yaitu stasiun Araskabu, stasiun Bandara Kuala Namu. Yang ketiga, jalur kereta api Tebing Tinggi Kisaran, yaitu stasiun Tebing Tinggi, stasiun Lautador, stasiun Bandar Tinggi, stasiun Bahlia, stasiun Perlanaan, stasiun 50, stasiun Dusun, stasiun Cibejangkar, stasiun Bunut, dan stasiun Kisaran. Yang keempat, ada jalur kereta api Kisaran Rantau Prapat, yaitu stasiun Kisaran, stasiun Hangelo, stasiun Teluk Dalam, stasiun Pulau Raja, stasiun Ekloba, stasiun Situngir, stasiun Pamingke, stasiun Padang Halaban, dan stasiun Merbau. Yang kelima, ada jalur kereta api Kisaran Tanjung Balai, yaitu stasiun Kisaran dan stasiun Tanjung Balai. Yang keenam, jalur kereta api Tebing Tinggi Siantar, yaitu stasiun Tebing Tinggi, stasiun Bajalige, stasiun Dolok Merangir, dan stasiun Siantar. Yang ketujuh, jalur kereta api Medan Belawan, yaitu ada stasiun Medan, stasiun Pulau Brayan, stasiun Titipapan, stasiun Labuhan, stasiun Belawan. Yang kedelapan, jalur kereta api Medan Binjai, yaitu stasiun Medan, stasiun Binjai. Yang kesembilan, ada jalur kereta api Binjai Besintang, yaitu stasiun Binjai, stasiun Setabat, stasiun Tanjung Selamat, stasiun Pangkalan Brandan, dan stasiun Besintang. Yang ke-10, ada jalur kereta api Krung Giukeh Krueng Mana, yaitu stasiun Krueng Giukeh, stasiun Bungkah, dan stasiun Krueng Mana. Visi dan misi Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Visinya yaitu setiap orang menjadi penyedia jasa perkeretaapian yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Misinya yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Berikut daftar kepengurusan bagian sumber daya manusia pada PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Kesimpulannya ialah dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT KAI Medan terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi, yaitu pertama, kendala sumber daya manusia atau SDM-nya, yaitu teori perencanaan SDM, teori analisis pekerjaan. Yang kedua, kendali proses rekrutmen, yaitu teori sumber rekrutmen dan teori metode rekrutmen. Yang ketiga, kendala proses seleksi, yaitu teori tes seleksi, teori wawancara seleksi, dan teori pusat penilaian atau assessment center. Yang keempat, kendala lainnya yaitu teori diskriminasi dalam rekrutmen dan teori biaya rekrutmen. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PT KAI Medan dapat mengimplementasikan strategi dan praktik terbaik yang sesuai dengan teori-teori yang relevan. Misalnya, melakukan perencanaan SDM yang lebih baik, memperbaiki deskripsi pekerjaan, menggunakan metode rekrutmen yang lebih efektif, melatih pewawancara, mengoptimalkan penggunaan pusat penilaian, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.